Shalom, selamat pagi saudaraku. Saudaraku, dunia kita itu semakin hari semakin jahat dan fasik dan gelap. Artinya tidak takut akan Tuhan, dan dunia ini sudah tidak peduli dengan perasaan Tuhan lagi. Dunia makin hari makin ateis, makin hari makin tidak mempercayai bahwa Allah itu ada. Allah menjadi olok-olokan, Allah menjadi seperti barang kuno yang diletakkan di museum dan tidak lagi ngetren untuk dunia ini hari ini. Betul ya saudaraku, ini yang saya amati. Allah menjadi tipis, bahkan sangat tipis sampai tidak tersentuh, tidak terlihat, tidak nyata, dan tidak dianggap sama sekali. Beberapa waktu lalu saya melihat di sebuah sosial media di negara barat sana ya saudaraku. Itu ada seseorang yang mewawancarai orang di jalan. Dia bertanya begini, apakah kamu percaya Yesus Kristus? Banyak orang yang berkata no, tidak. Bahkan ada yang berkata orang gila kamu ngomongin dia. Ada yang sampai ngomong begitu saudaraku. Tapi pertama-tama saya merespon, ya memang beginilah dunia hari ini. Dunia seperti ini adalah dunia cenderung mengarahkan hatinya untuk semakin hari semakin tidak mengenal Tuhan dan semakin lemah untuk tentang kepentingan Tuhan. Bahkan mereka bisa berkata tidak yakin bahwa Allah itu benar-benar ada loh. Beberapa dari orang-orang seperti itu menganggap bahwa aku bisa hidup ya karena memang aku hidup, aku ada dengan kekuatanku. Maka pagi hari ini untuk teman-teman yang masih rindu mencari Tuhan, masih rindu dengerin renungan-renungan begini, masih rindu berdoa, bersyukur ya. Bersyukur loh kalau kita masih mau berurusan dengan Tuhan, masih mau datang ke gereja, ikut doa, ikut ibadah suara kebenaran, baca buku rohani, dengerin renungan, masih ikut kumpul-kumpul komunitas gereja. Bagus saudaraku, bagus. Ya, ada satu kesaksian dari mahasiswa sekolah teologi di Inggris saudaraku. Tapi sekarang orang ini sudah nggak ada ya. Di dalam bukunya orang ini menyaksikan dosen bahasa Ibrani yang ia kagumi berkata, jangan-jangan Allah itu benar-benar ada. Kemudian mahasiswa ini menulis bahwa peristiwa itu sangat menggores di dalam hatinya. Dan dia tidak bisa melupakannya. Seperti yang kita tahu bahwa di dunia barat, kekristenan itu sekarang lesu sekali saudaraku. Banyak orang yang tidak lagi berurusan dengan Tuhan di sana. Bahkan hari ini bisa dikatakan bangkrut kekristenan di situ. Gereja-gereja sepi, apalagi anak-anak muda sudah tidak tertarik dengan gereja. Tidak tertarik dengan gereja. Hampir-hampir tidak ada lagi kebaktian di gereja-gereja. Malahan gereja-gereja hari ini jadi tempat wisata. Bahkan beberapa dirubah menjadi tempat-tempat yang lain, digunakan yang lain. Ini membuktikan betapa merosotnya kekristenan di dunia barat. Betul. Sangat merosot. Dunia kita yang fasik ini mengkondisi Tuhan itu terasa begitu tipis dan apa ya saudaraku, tidak berharga, tidak ada harganya seakan-akan. Bahkan saya mau berkata orang-orang Kristen hari ini faktanya ya, belum tentu loh mereka memiliki keyakinan yang benar kepada Tuhan ketika mereka sedang menghadapi kementokan hidup. Ketika mereka menghadapi jalan buntu. Kadang orang Kristen itu jadi meragukan adanya Tuhan. Betul gak? Ya kan? Jadi bukan tanpa alasan kalau Tuhan Yesus berkata jika anak manusia datang apakah dia mendapati iman di bumi. Kenapa? Karena begitu fasiknya dunia ini. Sehingga hampir-hampir tidak ditemukan orang yang sungguh-sungguh punya iman yang benar kepada Dia.
yang harusnya ditandai dengan adanya perjumpaan dengan Allah yang membuat warna hidup orang ini benar-benar jadi istimewa. Iman itu kan begitu, saudaraku. Tapi sekarang kita jujur melihat diri kita sendiri masing-masing. Seberapa tebal kehadiran Allah dalam hidup kita? Coba dicek, saudaraku. Seberapa tebal? Jangan kita membiarkan ketidakjelasan cara kita meletakkan Tuhan itu akhirnya akan menghancurkan hidup kita. Karena kita tidak memperkarakannya dengan sungguh-sungguh. Coba dicek seberapa tebal keyakinan kita akan kehadiran Allah yang terbangun dari pengalaman-pengalaman hidup kita yang konkret. Bukan hanya hebat atau ketebal di dalam pikiran, fantasi, doktrin. Tapi bagaimana dengan hari-hari hidup kita, saudaraku? Mazmur 42 ayat 4 berkata, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Ayat ini mau menunjukkan bahwa duka, kesulitan atau kesukaran. Kenapa? Karena sepanjang hari orang berkata, di mana Allahmu? Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya dikatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Dari ungkapan ini menunjukkan bahwa sang pemazmur ini yakin Allah itu ada. Sampai-sampai dia memiliki kehausan dan kerinduan akan Allah. Tapi kemudian di ayat berikutnya, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Itu menunjukkan bahwa manusia di lingkungannya menuntutnya untuk membuktikan apakah Allah itu ada apa enggak. Apakah Allahmu itu nyata atau tidak? Betul kan, saudaraku? Maka saudaraku, ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, ketika kita benar-benar haus akan Allah, bahkan merindukan bertemu dengan Tuhan, itu kita akan mengalami keadaan di mana seakan-akan Allah itu tidak nyata, seakan-akan Allah itu tidak ada. Tetapi kita harus berjuang terus untuk menemukan Allah. Sampai kadang kita bisa berseru, betapa sulitnya Engkau ditemui Tuhan. Betapa sulitnya Engkau ditemui Allahku. Betapa sulitnya Engkau jadi nyata dalam hidupku. Tetapi aku sudah melangkah dan aku tidak menarik langkahku ke belakang Tuhan. Aku harus menemukan Engkau. Aku harus mengalami Engkau lebih dan lebih dan lebih lagi. Jadi kalau kemarin aku mengalami Engkau sedikit, kehadiranmu tipis, yang kurasakan tipis, itu makin hari makin tebal dalam hidupku. Tapi prosesnya, saudaraku, nyaris tidak kelihatan. Kelihatannya sama aja. Tetapi kita harus bertekun dalam proses itu. Maka di ayat berikutnya, inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Sekarang persoalannya adalah bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka ke rumah Allah. Jadi kita tidak perlu peduli dengan apa kata orang tentang iman kita. Namun kita akan membuktikan bahwa Allah yang kita percayai itu ada. Kita tetap memburu Dia. Kita mau berkata, aku mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Itu adalah sebuah optimisme bahwa dia akan mengalami Tuhan. Dan apa yang dilakukannya itu tidak sia-sia. Amin, saudaraku. Maka pertanyaannya untuk pagi hari ini untuk dibawa kepada semua pendengar renungan The Message. Pertanyaannya untuk kita adalah, seberapa kita punya intensitas mendahului manusia lain untuk mencari Allah kita? Pertanyaan kedua, seberapa kita menghargai Allah dengan memberikan porsi yang sepatutnya untuk kita berikan kepada Dia?
Amin saudaraku. Ingat ya, gak usah peduli apa kata orang tentang iman kita. Tapi kita mau buktikan bahwa Allah yang kita percaya itu hidup. Allah yang ada, Allah yang eksis dalam hidup kita. Maka perjuangkanlah itu dan milikilah kerinduan yang penuh untuk meneguk Tuhan, tenggelam dalam Tuhan, dan memeluk Tuhan. Amin ya saudaraku ya. Kiranya renungan ini memberkati kalian semua. Dan berjuanglah hidup di dalam keimananmu kepada Kristus dengan benar. Tuhan memberkati.